Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. As-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah lembaga pendidikan. Ia hampir sama dengan misalnya sekolah-sekolah umum atau mungkin juga pesantren. Dan kita yang sekarang sedang berada di dalam madrasah Ramadan ini adalah para siswa, para murid-murid yang berharap nanti ketika kita keluar dari madrasah Ramadan ini, kita akan lulus dengan nilai yang paripurna, dengan nilai yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya ada materi-materi pembelajaran yang harus kita selesaikan, yang harus kita tuntaskan untuk mendapatkan syarat kita lulus dengan nilai yang baik. Ternyata hadirin, tidak semua orang-orang yang masuk ke sebuah lembaga pendidikan lulus dengan baik saat dia sudah menyelesaikan studinya. Ada orang-orang yang mereka tidak lulus. Ada orang-orang yang mereka lulus dengan nilai yang pas-pasan. Dan ada orang-orang yang lulus dengan nilai sempurna, nilai paripurna. Allah Subhanahu wa taala menjelas terangkan dalam Al-Qur'an di surah Fatir ayat yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kata Allah, kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami di antara hamba-hamba yang pernah kami ciptakan. Dan mereka terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah mereka-mereka yang zalimun li nafsi, yakni orang-orang yang meninggalkan Al-Qurannya. Yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan. Siapa mereka? Orang-orang yang kadang mengambil hukum dengan Al-Quran, tapi kadang meninggalkan Al-Quran. Orang-orang yang kadang membacanya, tapi kadang-kadang juga meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqum bil khairati biidznillah, adalah mereka-mereka yang dengan izin Allah terus-menerus bersama dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Dalam sebuah lembaga pendidikan juga demikian. Ketika seseorang keluar dari madrasahnya, sama seperti madrasah Ramadan ini, mereka akan terbagi kepada 3 hal, 3 golongan. Yang pertama, ada orang-orang yang tidak lulus, yakni orang-orang yang ketika madrasah Ramadan dimulai, dia cuek. Dia tidak ikut terlibat di dalamnya. Kalaupun dia ada di dalamnya, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah siswa yang sedang belajar di madrasah Ramadan. Yang kedua adalah mereka-mereka yang lulus dengan nilai pas-pasan. Dan yang ketiga adalah mereka yang lulus dengan nilai paripurna, nilai yang sempurna. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita orang yang ketika keluar dari madrasah Ramadan dengan nilai paripurna, dengan nilai sempurna, haruslah kita menyelesaikan studi, menyelesaikan pembelajaran kita di madrasah Ramadan dengan baik, dengan sempurna pula. Sehingga kita kemudian pantas dan layak untuk diwisuda pada saat Idul Fitri yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang-orang mendapatkan nilai bagus dalam pendidikan mereka selama berada dalam lembaga pendidikan itu. Karenanya maka kita berharap ketika Ramadan berakhir, kita akan menjadi orang yang berhasil dalam pendidikan itu dengan syarat menyelesaikan semua pembelajaran kita dengan baik. Ada beberapa materi mata pelajaran di madrasah Ramadan yang harus kita tuntaskan dengan baik. Yang pertama adalah as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Hai orang-orang yang beriman, di bulan Ramadan itu diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Dengan demikian maka setiap orang yang ingin keluar dari madrasah Ramadan dengan baik haruslah berpuasa. Tapi ingat bahwa sebagaimana di lembaga pendidikan juga, satu mata pelajaran itu haruslah menunjukkan indikator keberhasilan di mata pelajaran yang dimaksud. Seperti misalnya siyam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak semua orang yang siyam, tidak semua orang yang berpuasa berhasil dalam mata pelajaran itu. Kenapa? Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas.
Di hadis yang lain dikatakan rubba min shaimin laisa lahu illa ju' wal atas. Bahwa banyak orang, berapa banyak bahkan kata Rasulullah, orang-orang yang mereka berpuasa tapi mereka tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena sama seperti orang-orang yang datang ke sekolah. Mereka datang, duduk, diam, dengar, sekali-sekali tidur. Tapi ada orang-orang yang kemudian berhasil dalam puasanya ketika mereka bisa memaknai apa itu puasa dan untuk siapa ia berpuasa. Karenanya maka hendaklah kita mempuasakan diri kita dengan baik. Bukan hanya sekedar kita puasa awam sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Hendaklah kita juga mempuasakan diri kita puasa khawas, yakni puasa yang tidak hanya sekedar mempuasakan perut dan kerongkongan saja, tapi juga mempuasakan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, pikiran kita. Bahkan kalau bisa, kita hendaklah puasa khawasul khawas, yakni puasa khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa takwanya kepada Allah. Sampai-sampai mereka bukan hanya sekedar mempuasakan panca indera mereka, tapi juga mempuasakan hati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelajaran yang kedua yang harus kita tuntaskan untuk bisa berhasil paripurna di akhir Ramadan nanti adalah materi qiyamul lail. Ingatlah bahwa siam dan qiyam adalah dua saudara kembar yang tak bisa dipisahkan. Bila di Ramadan siangnya kita siam, maka malamnya hendaklah kita qiyam, yakni qiyamul lail, salat tarawih. Dan ini hendaklah dilaksanakan dari awal hingga akhir. Minal awwalu wal akhiruh. Kata Rasulullah SAW, satu ciri dan syarat orang-orang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang ketika mereka istiqomah melaksanakan qiyamnya mulai dari awal sampai kepada akhir. Yang ketiga, bahwa materi mata pelajaran yang seharusnya kita tuntaskan dengan baik untuk menjadi siswa paripurna di akhir Ramadan adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran kita. Kenapa? Kalau tadi siam dan qiyam adalah saudara kembar, maka Ramadan dan Al-Quran adalah juga saudara kembar. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa sungguhnya kami turunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Ramadan justru adalah karena ia dipilih Allah sebagai bulan tempat turunnya Al-Quran. Andai Allah pilih Rajab sebagai tempat turunnya Al-Quran, maka Rajab yang akan mendapatkan kemuliaan itu. Bila bulan Sya'ban misalnya yang mendapatkan kesempatan untuk turunnya Al-Quran, maka yang akan mendapatkan kemuliaan itu adalah bulan Sya'ban. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai tempat turunnya Al-Quran. Dengan demikian, maka setiap kali Ramadan datang, hendaklah kita membaca Al-Quran kita. Membacanya, tilawah, lalu kemudian mentadaburinya, dan yang paling utama adalah mengamalkannya. Indikator yang terbaik dari membaca Al-Quran bukan sekadar membaca suhuf yang ada, bukan hanya sekadar membaca lembaran-lembaran yang ada, tapi juga memaknainya, bisa menerjemahkannya, lalu kemudian insya Allah bisa mengamalkannya. Itulah 3 materi mata pelajaran utama di dalam madrasah Ramadan. Masih ada materi-materi yang lain, misalnya menahan amarah, sabar, sedekah, dan yang terakhir adalah mata pelajaran zakat fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk menunjukkan seseorang paham dengan ibadah siamnya, ibadah puasanya di materi pelajaran pertama adalah ketika ia kemudian paham mengapa ia harus mengeluarkan zakat fitrahnya di ujung madrasah Ramadan sebelum Ramadan benar-benar berakhir. Kenapa? Karena dengan pembelajaran yang pertama di puasa, dia meyakini bahwa lapar adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Karenanya kemudian ia tergiring untuk mewujud nyatakan hasil dari ibadah puasanya dengan berbagi kepada orang lain di ujung Ramadannya. Kita berharap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika madrasah Ramadan ini akan berakhir dan kemudian kita bisa diwisuda sebagai siswa yang paripurna dan kita bisa merayakan kemenangan kita kelak
di Idul Fitri dengan mengucapkan syukur dan kemudian bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian, dan hendaklah kalian juga menyempurnakan puasa kalian, dan hendaklah karena itu kalian bersyukur, dan juga hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Fastabiqul bi khairat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.